Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Kita mengenal istilah tayamum sebagai bagian dari bersuci dengan kondisi tidak ada air. Jika kita memaknai betul terkait tayamum ini, tentu saja kita sepakat bahwa tayamum menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah kepada hambanya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tuntas terkait bersuci dengan tayamum ini bersama gurunda kita semua, tentu saja Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, Sama-sama. bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Ini menyambung beberapa episode sebelumnya, kita sudah membahas toharoh, ada wudhu, kemudian ini sekarang babnya tayamum. Tayamum. Nah, kalau kita bicara tayamum tuh sebenarnya kita bedah maknanya dulu tuh seperti apa? Iya. Jadi tayamum ini kita pelajari, tapi mudah-mudahan jangan sering diamalkan. Iya. Karena pengamalannya ini membutuhkan kondisi yang Betul. tidak nyaman kan. Jadi tayamum itu sebetulnya sebagai pengganti dari dua cara bersuci. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi. Jadi ini namanya at-toharoh minal hadas, bukan minan najasah. Jadi tayamum menggunakan debu, itu kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bukan dari bersentuhan dengan barang yang najis. Gitu. Berbeda. Nah, ini yang dinamakan tayamum. Jadi tayamum itu secara sederhana, ketika orang tidak bisa menggunakan air karena ketiadaan air atau karena kondisi di mana dia berbahaya kalau menggunakan air, maka di sini dibolehkan untuk melakukan yang namanya tayamum. Dia menjadi pengganti wudhu dan kemudian menjadi pengganti mandi. Tetapi ini yang seperti Mila sebut tadi ketika memberikan pengantar, bagian dari rahmat Allah. Dia tidak perlu membasuh hal yang sama seperti wudhu. Dia cukup membasuh, mengusap muka dan tangan. Tangan itu pun sebagian ulama mengatakan sampai ke siku, sebagian ulama mengatakan sampai ke dua pergelangan tangan saja. Nah, ini menjadi pengganti wudhu dan juga menjadi pengganti mandi. Bahkan untuk kisah mandi ini sejarahnya unik sekali. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir, disaksikan oleh Sayyidina Umar. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, diingkari oleh Sayyidina Umar karena beliau lupa. Jadi kejadiannya begini. Mereka berdua ini keluar dari kota Madinah untuk satu keperluan. Tidak dijelaskan di dalam hadis itu apa keperluannya. Tiba-tiba Sayyidina Ammar bin Yasir ini terkena janabah. Ya, mungkin mimpi basah, maka dia punya kewajiban untuk mandi. Ternyata mereka ada di padang pasir yang tidak mendapatkan air. Sayyidina Ammar ini sudah belajar dari Rasulullah bahwa kalau tidak ada air, wudhunya diganti dengan tayamum. Bagaimana dengan mandi? Maka logika dia, ini murid nih namanya, dia tidak mengarang baru dalam agama, tetapi mengembangkan apa yang sudah dipahami dari Nabi. Dia berpikir ini air nggak ada, saya punya kewajiban mandi. Dia lihat kanan kiri ini, Sayyidina Umar lagi nggak ada, tidak ada orang. Maka dia buka bajunya. Fatamarraqtu alat turab. Dia kemudian Sayyidina Ammar ini berguling-guling di atas pasir, di atas pasir. seperti kucing. Ya, maka setelah dia merasa rata, dia merasa suci dan menunaikan sholat subuh. Nah, setelah itu beliau lapor kepada Rasulullah. Nah, ini kenapa orang bertanya, kenapa Ammar kok nggak lapor dulu sama Nabi? Ya karena jarak yang jauh, tidak ada alat komunikasi. Kalau Ammar lapor dulu ke Rasulullah, maka dia kehilangan sholat subuhnya kan. Maka di sini kondisinya dipaksakan sebagai darurat, tidak mungkin bertanya sama Nabi, tapi Ammar punya pengetahuan yang cukup bahwa wudhu bisa diganti tayamum. Dia lapor sama Rasulullah, Nabi mengatakan, Ammar, kalau itu terjadi lagi pada dirimu, maka tidak perlu kamu berguling-guling di atas pasir dan tanah. Cukup, kata Rasulullah. Nabi menggambarkan apa yang kita pahami sebagai tayamum. Nanti sepeninggal Rasulullah berpuluh tahun kemudian, yang menjadi khalifah pemimpin itu Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ditanya, kalau orang itu faqidul ma, kehilangan air,
seumur hidup sementara dia junub. Dia maka dalam keadaan hadas besar terus, iya kata Sayyidina Umar. Sholatnya pun itu hanya dalam keadaan ya darurat tapi itu tidak memenuhi kriteria. Maka datanglah Ammar kepada Umar. Umar, kamu lupa ya waktu kejadian dulu. Yang mana kata Sayyidina Umar? Loh yang kita jalan bersama itu loh. Yang kemudian saya berhadas besar, saya mandi dengan menggunakan debu di atas padang pasir, kemudian saya lapor sama Rasulullah dan Rasul kemudian memerintahkan kepada saya untuk hanya melakukan tayamum. Maka ada sebagian yang berpandangan bahwa tayamum itu adalah mandinya orang yang kehilangan air, walaupun dia kehilangan air itu dalam masa yang sangat panjang. Oke, jadi kriteria yang juga kita harus garis bawahi adalah ketiadaan air atau kehilangan air itu tadi ya Pak Kiai. Iya. Ada kriteria khusus nggak? Oh iya, orang bisa melakukan ketiadaan air kan ini kan ayatnya jelas wa in kuntum mardho au ala safarin. Marid itu sakit, artinya airnya ada tapi dia tidak bisa menggunakan air. Yang kedua safar. Jangan dipahami safar sekarang banyak rest area dan ada tempat air berwudu kan gitu. Kalaupun menggunakan air tersedia air mineral yang bisa kita pakai gunakan untuk wudu. Dulu kan tidak ada. Maka di sini kata ulama yang pertama adalah ketiadaan air. Ketiadaan air ini bisa menurut fisik memang airnya nggak ada atau orang ini dianggap tidak punya air. Misalnya airnya ada tapi air itu misalnya mau dipakai minum karena kekeringan, tidak banyak air yang bisa didapatkan, maka air yang tersedia ini memang dialokasikan untuk minum. Airnya ada, tapi kalau dia berwudu dia tidak bisa minum. Maka menjaga jiwa itu dikedepankan daripada mentaati aturan agama. Itu dihukumi dia tidak memiliki air. Airnya ada, tapi harus bayar. Dia tidak punya uang, maka ini dalam agama dikatakan juga orang yang tidak memiliki air. Itu kan dalam buku fikih dicontohin kalau dulu airnya ada di sumur, tapi di samping sumur ada singa. Singanya ada 5, patroli tiap hari. Itu berat sekali kondisinya itu berarti ya. Itu airnya ada kan, tapi dia dihukumi tidak memiliki air. Nah kita sekarang bisa menghukumi itu dengan tentu kehidupan yang berbeda. Saya misalnya sedang berjalan ke negeri yang panas, padang pasir, kemudian membawa air yang cukup sebenarnya. Tapi itu hanya cukup untuk dipakai konsumsi. Maka saya dihukumi tidak memiliki air. Atau boleh jadi harganya sangat mahal. Ketika saya beli air itu, boleh jadi saya tidak bisa beli tiket pesawat terbang untuk balik ke Indonesia. Maka itu juga dihukumi orang yang tidak memiliki air. Yang kedua adalah sakit. Tentu sakit ini yang membahayakan. Jangan nanti Mila tahu-tahu tayamum, saya tanya, kenapa Mila kamu tayamum? Saya sakit hati. Nggak ada kaitannya antara sakit hati dengan tayamum. Ini sakit yang kalau dia menggunakan air, maka bisa membahayakan jiwanya atau memberikan dampak kesulitan. Misalnya harus ke dokter, harus dirawat, itu sudah cukup alasan untuk dia boleh meninggalkan air sebagai alat bersuci. Yang terakhir kondisi lingkungan dingin. Ada orang yang asalnya tahan pakai air nggak apa-apa, tapi kalau di musim dingin kemudian pakai air, dia biasanya gemetaran atau membahayakan jantungnya. Itu boleh. Baik. Kita akan lanjutkan lagi terkait fikih dari tayamum ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bersuci dengan Tayamum. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sudah melihat sebenarnya hakikat tayamum itu apa. Kita masuk ke dalam syarat dan mungkin tata cara yang mungkin banyak orang lupa. Pelaksanaan tayamum itu harus
memenuhi beberapa syarat begitu Iya, misalnya. iya. Silakan. Kondisi yang pertama sudah masuk waktu sholat. Dia bukan sebagai toharoh yang berdiri sendiri seperti wudhu. Kan dia pengganti. Tentu yang namanya pengganti ini kan tidak memiliki hak yang sama dengan yang Iya, asli. betul. Ya kan, ibarat pemain bola ini pemain cadangan gitu. Nah, kalau pemain asli itu memang disediakan oleh Allah bukan saja untuk saya sholat, pegang mushaf, wudhunya sendiri itu bagian dari ibadah. Ibadah. Oke. Nah, kalau tayamum ini kan pengganti. Dia sebetulnya tidak memenuhi kriteria kan? Kriterianya harus air. Tiba-tiba diganti dengan tanah. Maka syarat yang utama saya melakukan tayamum itu adalah sudah masuk waktu sholat. Oke. Dan saya mau melakukan sholat. Gitu loh. Nah, ini penting sekali buat para pemirsa di era modern. Misalnya begini, saya mau terbang ke Surabaya, kemudian sudah ada di pesawat. Saya mau sholat harus menggunakan tayamum duhurnya. Sementara kalau saya nanti sampai di Surabaya, memang sudah masuk waktu asar. Tapi sebagai musafir, saya boleh melakukan jamak takhir. Akhir. Maka saat itu saya tidak boleh bertayamum. Kenapa? Karena tayamum ini berpengaruh kepada syarat utama sholat, yaitu wudhu. Wudhu. Sementara sebagai musafir, sholat saya itu berubah aturannya dari asalnya harus di waktu tertentu, saya boleh menggabungkan sholat yang pertama kepada sholat yang kedua, dan boleh saya menggabungkan sholat yang kedua kepada yang pertama. Kalau misalnya saya mau terbang dari Jakarta ke Eropa, transit di Singapura, kemudian saya khawatir di bandara Singapura tidak tersedia alat-alat untuk saya bersuci, pipisnya misalnya, atau kemudian sarana yang memudahkan saya untuk berwudu. Maka saya sholat jamak takdim di Jakarta. Sehingga saya sholat dari zuhur, asar di Jakarta, nanti sampai Singapura saya tidak sholat apapun, nanti begitu sampai di tempat misalnya apa di Thailand, saya mau terbang ke sana, saya bisa melakukan jamak yang kedua takhir. Maghrib dengan isanya diakhirkan tapi berwudu. Ini namanya rambu-rambu ketika kita menggunakan tayamum. Jadi tidak serta-merta asal boleh tayamum, kita tayamum. Kita lihat dulu tayamum ini untuk membolehkan saya sholat. Nah, kondisi kewajiban sholat itu kan berbeda-beda dari setiap orang. Iya. Nah, ini yang disebut bahwa tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika yang pertama sudah masuk waktu sholat dan saya akan melakukan sholat. Kalau saya sudah masuk waktu, tapi saya tidak melakukan sholat, sudah duhur, tapi saya bisa jamak takhir di Surabaya, ya saya tidak bertayamum. Oke. Dan satu tayamum untuk satu sholat, nggak bisa Satu dirapel ya? tayamum itu untuk satu sholat fardu. Satu sholat fardu. Iya. Kalau kemudian Untuk dibarengi sholat dengan sholat sunnah itu boleh. Baik. Seperti biasa, Pak Kiai kita sudah memiliki pertanyaan dari netizen, Iya. kita akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika kita selesai bertayamum, tetapi saat hendak sholat turun hujan, apakah kita wajib untuk berwudu kembali dengan air hujan tersebut, atau bisa langsung sholat tanpa berwudu karena sudah bertayamum? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini pertanyaan dari yang Mbak Isna penting ini. Nah, ya. betul. Jadi untuk mengukur tayamum tadi, itu kan kita katakan sudah masuk waktu sholat dan mau melakukan sholat. Setiap sholat, sebagaimana Quran firmankan, karena apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktunya. Kita ambil yang gampang supaya pemirsa juga bisa memahami dengan mudah. Katakan sholat duhur. Waktunya misalnya dari jam 12.15 menit sampai nanti jam 15.15 menit. Oke. Ada rentang waktu 3 jam. Nah, di waktu 3 jam ini begitu azan duhur masuk jam 12.15 saya mau sholat, tidak ada air. Maka saya punya kewajiban dulu untuk mencari air. Di mana mencari airnya? Di batas kewajaran. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa saya sudah melakukan usaha maksimal. Kan tidak perlu juga nggak ada airnya di studio CNN kemudian kita ke Semarang, ya kan nggak masuk kejauhan kan. Artinya mungkin kita ke gedung samping di Trans, mungkin sampai ke hotel depan misalnya, ternyata di lingkungan ini kita nggak ada, maka kita dibolehkan untuk melakukan tayamum. Tapi cari dulu
cari Ikhtiar dulu. sebatas kemampuan kita, perasaan kita yang benar dan jujur bahwa air tidak mungkin kita dapatkan. Nah, ini dasarnya apa? Dasar yang pertama adalah fattaqullaha mastata'tum. Kata agama, kalau kamu diperintahkan oleh Allah mastata'tum, semaksimal mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala beban itu taklif itu akan dibebankan oleh Allah sebatas kemampuannya. Nah, lihat nih, 12:15 sampai 15:15. Kalau saya sudah mencari air katakan 2 jam, kan masih ada tersisa waktu 1 jam sebetulnya untuk sampai ke asar. Tapi 2 jam itu untuk orang sekarang, itu sudah orang soleh, Mila. Kalau ada orang mau cari air 2 jam, itu sudah orang soleh. Effortnya udah luar Sudah biasa. effortnya udah luar biasa. Iya. Maka dia sholat. Begitu dia sholat, tahu-tahu turun hujan. Atau ada orang bawa galon aqua dikasih ke dia. Iya. Ya kan? Misalnya. Maka yang terjadi setelah itu adalah, apakah dia cukup sudah sholat yang dilakukan dengan tayamum setelah dia mencari air semaksimal mungkin, atau dia tetap punya kewajiban untuk mengulangi sholat dengan dia berwudu. Ini ulama berbeda pandangan. Berbeda pandangan. Yang pertama, cara memahaminya. Ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, itu dikaitkan dengan usaha dia mencari air atau dengan waktu sholat duhur. Gitu. Oke. Kalau orang mengatakan itu terbatas pada usaha dia. Dia kan sudah berusaha maksimal 2 jam. Dia sudah menjalani apa yang menjadi kewajibannya. Dia sudah sholat dengan tayamum, maka itu sudah cukup. Kata sebagian ulama yang lain, enggak. Kalau waktu untuk melakukan sholat itu masih memungkinkan secara luas dengan wudhu dan sholat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Ini nggak pernah ada putusannya. Bahkan ketiga orang dua ini yang saya gambarkan bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab dengan senyuman. Artinya apa? Memang ayat Quran, memang hadis itu bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda selama pemahaman itu masih dinaungi oleh bahasa Al-Quran yang memang ditafsirkan seperti itu. Kalau pemirsa bertanya kepada saya, kalau Faiz sendiri menghadapi masalah kayak begitu, apa yang akan dia lakukan? Saya akan lihat, kalau memang saya punya waktu yang cukup untuk mengulang sholat, lebih baik saya ulangi sholat bagian dari kehati-hatian. Tetapi kemudian ketika saya memiliki tugas lain yang tidak bisa saya hindari untuk kebaikan duniawi saya bahkan, maka saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan apa yang menjadi kewajiban sudah saya lakukan. Baik, jadi yang menimbang-nimbang itu kita juga boleh menimbang-nimbang. Tapi Kira-kira timbangannya mana dengan harus timbangan yang pas, benar. Penuh kehati-hatian tadi ya Pak Kiai. Jangan timbangan semau-maunya sendiri Bermudah-mudahan juga Bermudah-mudahan. jangan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bersuci dengan Tayamum. Pak Kiai, ini ada juga pertanyaan seperti ini. Kalau tayamum iya dengan menggunakan debu. Ya. Tapi bagaimana itu bentuknya? Apakah kita di atas tanah? Boleh nggak kita menempelkan mungkin tangan kita ke dinding atau ke meja? Jadi masih ada kebingungan. Yang penting adalah yang pertama, keyakinan yang dia gunakan adalah debu. Maka konsep yang ideal itu adalah soi dan toyiban yang diajarkan oleh guru-guru kita. Saya dulu ngaji di pesantren, ngaji di musola. Kalau sudah sampai bab tayamum, guru saya itu membawa bongkahan tanah coklat yang seperti bola. Kemudian dia membawa kawat kasa gitu. Kemudian bawa kayu dan kemudian dia bawa ember kecil gitu. Ya, maka kemudian tanah itu diayak.
Nah, maka kan keluar debu yang lembut. Iya. Ditaruh itu Mila di tempat tadi, kemudian dikatakan inilah debu tayamum. Cara penggunaannya gimana? Dulu guru saya itu ngajarkan sederhana. Yang pertama pakai nampan. Yang kedua bisa jadi pakai koran. Jadi debunya itu disebarkan secara rata. Yang kira-kira tangan saya itu cukup untuk begini. Kan ini kita bisa bayangkan ada debu semua kan. Tangan saya begini. Kemudian saya angkat. Saya angkat tuh dalam artian bahwa debu yang menempel di tangan saya itu cukup untuk mengusap bagian muka saya. Oleh karena itu kalau pertanyaan Mila tadi, di kursi pesawat terbang misalnya, ketika kita pegang seperti itu, saya tidak yakin ya, Mila, debu yang dipakai itu cukup untuk mengusap wajah saya, apalagi yang wajahnya lebar kayak saya gitu ya. Nah itu saya rasa tidak mudah ya. Jadi para pemirsa, gunakanlah ilmu yang diajarkan oleh guru dan orang-orang tua kita, karena itu tidak pernah menyulitkan. Apalagi dalam konteks hari ini, di banyak tempat di Jakarta yang menjual perangkat busana muslim itu menjual kok debu tayamum ditaruh di botol, ya seperti kita di rumah makan tinggal kita beginikan keluar itu garam, lada, itu kan sudah cukup. Misalnya kita bawa kemana-mana, kemudian kita ambil seperti ini, kita tuangkan di tangan kita dalam bentuk ya dalam jumlah yang cukup, kemudian kita usapkan, itu pasti lebih menjamin keabsahan tayamum dia daripada kita menempelkan di kursi ini yang kita tidak tahu jumlah debunya berapa gitu. Itu yang menjadikan saya tidak termasuk kelompok orang yang mendukung bertayamum dengan menggunakan debu-debu yang menempel di bangku kapal terbang, di alat-alat rumah tangga, di ruang tamu. Karena apa? Karena ketika sesuatu itu sudah dimudahkan oleh Allah, jangan kemudian kita memudah-mudahkan. Apa sulitnya sekarang mencari debu tayamum? Dari aspek uang itu tidak mahal, tanah ada di mana-mana. Saya pikir semua dari kita mungkin masih punya pot bunga, masih punya tanah yang sedikit. Tanah sedikit diayak seperti itu sudah cukup untuk memiliki soidan toyiban buat modal kita tayamum. Itu tadi ya, jangan sudah dipermudah, tapi jangan bermudah-mudahan. Dimudah-mudahkan gitu. lagi. Baik, Pak Kiai, menarik. Kalau misalnya sakit kan tadi memang boleh, tapi misalnya diinfus, misalnya diinfus di tangan saja begitu. Apakah itu bisa menggugurkan hukum wudhu, kita bisa tayamum full atau seperti apa? Ini pertanyaan yang bagus sekali, bahwa tayamum itu dibolehkan untuk pengganti wudhu kan, artinya ada anggota tubuh wudhu yang tidak bisa dibasuh oleh air. Logikanya, kalau dia misalnya lukanya di betis, dia punya kewajiban untuk berwudhu, karena betis tidak menjadi anggota yang harus dibasuh ketika berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi bagian mayoritas anggota wudu bisa dibasuh, tapi ada luka kecil di sini yang berbahaya kalau terkena air. Yang ketiga, pertanyaan Mila, infus. Saya mau tanya dulu, infus apa nih? Kalau infus terkait pengobatan yang untuk menjaga jiwanya, menjaga umurnya, menjaga usianya, menjaga hidupnya, ya tentu itu nanti akan ada hukumnya. Tapi kalau infus nih infus kecantikan, kan suka banyak tuh sekarang vitamin gitu loh. Terus jangan kemudian, karena vitamin itu kan hukumnya tidak sama dengan pengobatan. Jangan kemudian karena alasan untuk menginfus vitamin terus dia tayamum, nggak bisa. Nah, oleh karena itu kalau hal-hal kayak kecantikan, booster vitamin, lakukanlah setelah dia berwudu dan sholat. Oke, kita bahas yang memang boleh melakukan tayamum. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa kalau memang dia tidak bisa sempurna wudunya, dia pindah tayamum secara utuh. Ada ulama yang berpendapat bahwa dia punya tetap kewajiban untuk berwudu secara sempurna pada anggota tubuh yang bisa berwudu, tangan kanan dan tangan kiri. Yang tidak bisa misalnya tangan kirinya, maka untuk menutupi tangan kirinya dia bertayamum. Bukan debunya digosok-gosok di tangan loh ya, tapi bertayamum secara utuh. Karena tayamum itu kan ringan, hanya membasuh wajah, kemudian hanya mengusap wajah dengan debu, kemudian mengusap kedua telapak tangan sini. Nah, itu sebagai penutup kekurangan wudhu atas anggota yang tidak bisa dibasuh.
Oke, jadi Ada yang berpendapat lagi, saya hampir lupa, kalau dia tetap bisa dibasahin. Ya, saya tidak tahu bahasanya apa, kayak anduk agak-agak Iya, basah jadi gitu, disempurnakan dielap seperti itu, gitu ya. dielap seperti itu. Tapi kalau memang masih memungkinkan, hati-hatinya memang bagian yang tidak sempurna wudhunya kita ganti dengan tayamum. Itu tadi Bagian yang yang lebih bisa itu yang bukan yang berhati-hati begitu ya. lebih berhati-hati, dan itu pesan guru saya yang Oke. selalu saya ingat. Siap. Kemudian ada pertanyaan seperti ini Pak Kiai. Bagaimana misalnya jika ada orang yang bertayamum menjadi imam Oh iya. terhadap makmum yang berwudu? Iya. Hukumnya seperti apa? Maka dilihat dulu. Imam dengan makmum itu kan syaratnya banyak ya. Syaratnya imam banyak. Yang pertama bacaannya Iya, bagus, betul. mengerti hukum. Tidak Betul. cukup loh orang hafal Quran bisa jadi imam. Karena ketika dia jadi imam mungkin ada hukum yang dia butuhkan jawabannya, kalau dia tidak tahu bisa kacau nih. Ya, kadang-kadang Nabi mengatakan kalau bacaan Qurannya sama bagusnya, hafalan sama banyaknya, ilmunya bagus, maka kata Nabi yang lebih tua. Iya kan? Masya Nanti Allah, kalau itu tuanya ada adabnya sama, ada ukurannya lagi kata Nabi. Maka yang lebih dulu masuk Islam kata Nabi. Wow, Waktu zaman oke. Nabi. Iya, iya. Artinya apa? Memang menjadi imam itu membutuhkan begitu banyak kemampuan. Kalau balik kepada pertanyaan tadi, kalau ada orang dia dalam keadaan bertayamum, ada orang satu lagi Iya. ini dalam keadaan berwudu, Berwudu. maka idealnya kalau ngelihat dari aspek ini yang jadi imam itu yang berwudu. Oke. Tetapi untuk menjadi imam itu kan tidak cuma bagus wudunya, Iya. bacaan Qur'annya, pemahamannya. Nah, yang seperti ini kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah melakukan tayamum pada dirinya sudah sempurna. Karena memang itu yang bisa dia lakukan. Maka ketika syarat imam yang lain lebih terpenuhi pada orang ini, Tidak maka masalah. dia tidak masalah untuk menjadi imam. Itu ya. Iya. Betapa mudahnya ya sebenarnya Islam ini. Iya, Asal itu tadi ya, iya. syarat-syaratnya kemudian ini juga Iya, terpenuhi. betapa mudah lah. Betapa mudah. Yang tidak boleh itu kan tayamum di samping sungai. Oh iya. Hanya itu Wah, yang itu udah tidak kebangetan itu dibolehkan. berarti ya. Terima kasih Pak Kiai sudah berbagi. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.